ini apa? Terima kasih, Pak. Ya, Eh, ya, Bapak, sebelumnya kan kemarin terkait ketersediaan ruang parkir gitu kan, Pak. Metode waktu itu Bapak tanyakan metodologinya apa gitu ya, Pak ya. Kemudian setelah saya cari-cari jurnal, kemungkinan pakai algoritma multi level queue, Pak. nah, ini bagus ini. Ya, ya ini Jadi aplikasi untuk orang kerja itu. ruang parkir berbasis Android menggunakan algoritmanya nanti multi level queue, Ya, MLQ, Pak. tuh. Di jurnal itu disebutkan nggak parkiran Sudirman gitu. Gimana, Pak? Maaf. Di jurnal yang ada baca itu disebutkan nggak parkiran itu, parkiran di mana itu. Parkiran di mana itu di mana ya? Dia tidak studi kasusnya gitu ya Pak ya maksudnya ya? Iya, nggak. Itu disebutkan nggak? Tidak, tidak ada Pak. Itu Kalau kan, itu ya kenapa nggak disebutkan? gimana Pak? Maaf. Kenapa nggak disebutkan? Baik baik baik. Kenapa? Lalu, Terus kenapa? review permasalahannya Pak. Nggak, Eh, ini ada jawab dulu, ya kan? Kemarin kan ada apa itu kekeh tempat itu penting, ya. G. Terus kan Bapak tidak perlu sebaiknya general gitu ya Pak ya? Bukan general, Ya. bukan Ya, itu. Implementasi itu nggak bisa kita jadikan sebagai implementasi itu tempat waktu implementasi itu untuk ilmu-ilmu seperti ini itu tidak berlaku sebagai hal yang unggul. Ya, yang ya. unggul itu bukan karena tempatnya, bukan karena apa itu lokasinya ya. Yang unggul itu karena metodenya. Itu deh. Oke. Sehingga di jurnal tadi itu dia nggak nyebutkan tempat parkirannya, tidak menyebutkan apa itu Sebenarnya tidak lokasinya, menyebut. gitu ya. Iya, Karena tidak metode menyebutkan studi kasusnya. Oke. ya, gitu ya. Iya Pak. Jadi Iya. itu juga harus hati-hati. Kita menyebutkan studi kasus itu tidak sembarangan kita sebut, ya. Mm-mm. Studi kasus itu hanya berlaku untuk fenomena, ya, fenomena atau gejala-gejala alam yang bersifat khusus, nah, gitu ya, atau fenomena sosial yang hanya terjadi dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, itu studi khusus, ya, studi kasus, ya kan. Kalau ilmu-ilmu seperti kita ini kan relatif ya semuanya bisa berlaku. Bisa berlaku. Ilmu jaringan, ilmu jaringan di bawah laut bisa berlaku, ya di dalam permukaan bumi, di dalam lapisan bumi berlaku ilmu jaringan. Jadi nggak ada kan studi studi kasus jaringan bawah laut itu nggak seperti itu, ya. Iya, Jadi Pak. selama di situ ada koneksi jaringan komputer maka ilmu jaringan komputer berlaku. Jadi bukan karena tempat bawah lautnya. Nah itu maksudnya ya. Jadi mindset Iya. kita di dalam apa itu, memandang, ya, memandang apa itu ilmu pengetahuan yaitu berlaku di skala tempat itu harus kita pahami, ya, harus pahami, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Jadi Iya, Pak. pengertian studi kasus itu tidak sembarangan. Banyak mahasiswa itu nyebut studi kasus, studi kasus. Nah, di dalam ilmu riset, studi kasus itu hanya berlaku untuk syarat-syarat yang sangat spesifik. Nah, gitu ya. Iya, Yang Pak. saya contohkan itu apa? Komodo. Orang neliti komodo itu studi kasus. Di Pulau Komodo ya. Iya, ada nggak komodo di tempat lain? Ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau Iya, orang Pak. meneliti orang biologi, orang botani, meneliti komodo itu case study. Yes, tadi betul. Komodo pilek, nih kan, case study Komodo Island. Nah, itu betul logis. Karena komodo itu hanya ada di situ. Nah, coba ilmu komputer Anda itu nggak bisa nggak case study? Gimana? Saya minta justifikasi bahwa ilmu komputer Anda itu tidak berlaku di suatu tempat. Nggak bisa. Ya, ilmu komputer Anda ini berlaku di skala penjuru tempat. Ya, tidak ada yang itu ya dunia akhirat, ya, tidak Tidak berlaku spesifik. gitu ya. Artinya cenderung. Oke, Pak. Nah, gitu ya. Oke, jadi Oke, harus Pak. hati-hati. Oke, bagus, lanjut ya. Baik. Terus ke permasalahan ya, Pak. Ya, Ya. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi ketersediaan ruang parkir. Jadi awalnya masalah ruang parkir dan yang kedua, bagaimana membuat proses sistem booking. Jadi penawaran di situ Pak titik beratnya. Yang oke. keduanya ini, yang keduanya yang lebih nanti terlihat bagaimana penggunaan algoritma MLQ-nya Pak. Oke, ini juga berlaku semua ya. Ini ada siapa saja ini? Ada
Agung Kurniawan, ada Anggi ya, Iran, ada Jifri, Infola, ada Nizia ya. Nah, kebanyakan masa itu S1 membuat itu problem statement itu dengan dengan pertanyaan ya, bagaimana membuat Oke. aplikasi ya. Sebetulnya kita bisa membuat itu problem statement itu yang lebih lebih spesifik ya, lebih spesifik ya kan. Membuat aplikasi itu kan pekerjaan Anda ya, itu kan Iya. nggak perlu jadi soal ya. Mm-mm. Ya, bahwa membuat aplikasi itu tidak jadi soal. Kenapa? Karena Anda sudah bisa membuat aplikasi. Jadi yang penting sekarang adalah apa di dalam aplikasi itu yang mau kita selesaikan. Itu yang paling penting. Jadi di dalam aplikasi atau sistem yang ada itu yang perlu kita ungkap sebagai masalah. Nah, gitu ya. Berarti apa? Kita harus meninjau sistem yang ada di sana, ya. Mm-mm. Diasumsikan di Mm-mm. sana juga harus sudah ada aplikasi atau Mm-mm. sudah ada sistem digitalnya. Berarti itu yang kita angkat sebagai masalah, ya. Jadi misalkan nih gitu ya, sistem yang ada gitu kan belum Mm-mm. dapat mengoptimalkan pembagian alokasi waktu parkir. Nah, gitu kan? Belum Mm-mm. ada, gitu ya. Atau sistem yang ada belum mampu, gitu kan? Belum, belum, iya, belum memberikan. Mengatur volume parkir karena terjadinya lonjakan secara random, secara acak, Mm-mm. itu kan masuk akal. Nah, jadi rumusan masalah itu mengisyaratkan adanya metode yang akan kita gunakan. Karena masalahnya adalah apa itu? Volumenya meningkat secara tidak teratur sehingga apa sistem overload kan gitu. Mm-mm. Nah, itu kan orang kalau sudah melihat itu ada masalah berarti kan apa nanti? Ya masalah multi level gitu bisa masuk gitu ya. Jadi itu Iya, ya, Pak. gitu ya. Jadi eh, tekankan kepada ya kan apa itu substansi masalah yang sangat urgent di sini ya. Dan algoritma yang ada pada algoritma yang ada pada sistem yang ada saat ini itu punya kelemahan. Nah, ya belum ada apa itu pengaturan queuing time, belum ada Iya, pengaturan apa itu jeda waktu, belum ada itu sampaikan semua. Sehingga apa? Algoritma Anda itu sebagai solusi. Nah, gitu kan? iya, iya, Pak. Dirga ya. Nah, masuk Iya. akal gitu ya. Kalau ini gitu kan pakai kalau membuat aplikasi aja di masalah, jangankan menyelesaikan masalah parkir. Membuat aplikasi aja Anda belum bisa. Lagi mana mau menyelesaikan masalah parkir? Gitu ya. Jadi itu jangan ya, jangan disampaikan. Jadi diasumsikan Anda itu memang sudah mampu membuat aplikasi, ya. Mm. Merancang lah, minimal merancang desain aplikasi itu Anda sudah bisa, ya. Yang penting itu Mm. adalah menggunakan aplikasi ini, based on application ini sangat-sangat penting, ya, gitu. Ya, Oke, oke, Pak. Baik. batasan masalah juga sama. Batasan masalah ini gitu kan, ruang lingkup daripada sistem, ruang lingkup implementasi sistem, ya. Anda mau Mm. Anda mau aplikasi Anda ini bisa nggak ngatur parkir 1 juta mobil? Mm-mm. Nggak bisa. Nah, Nggak itulah bisa. gunanya batasan masalah, ya. Ya, Aplikasi ini digunakan untuk mengatur betul kuantitas parkir sekian-sekian, ya. oke. Asumsikan Nanti. penggunanya sekian-sekian. Nah, itu enak sehingga apa masuk akal, gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi parkir Baik. yang Anda atur ini adalah volume, quantity, gitu kan. Macam-macam dibatasi di sini, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti waktu upscaling, ya, memperbesar volume aplikasi, ya, pengaturan ini Anda bisa menambahi hal-hal yang sangat dibutuhkan, ya. Ya bagus, Virtia, ya. Bapak. Lanjut. Mm-mm. Tujuan ya nanti saya Oke. menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan permasalahan ya Pak. Maksudnya Ya, menjawab betul. permasalahan gitu kan. Iya. Nah, tujuan apa? Meningkatkan. Tujuan pertama kan menyediakan dulu, ya, Iya. menyediakan satu sistem, ya, yang dapat mengatur mengatur apa itu penggunaan daripada lahan parkir secara efisien dan tepat, itu kan, dengan Mm-mm. sebagaimana berikut ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah, kan gitu. Jadi Anda nggak perlu repot-repot, ya nggak perlu banyak-banyak. Tekankan kepada keunggulan, ya. Keunggulannya apa? Bisa ngatur dengan cepat, presisi, gitu ya. Nah, gitu-gitu. Ya. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Ya, bagus ini udah bagus ya. Dia udah berkembang ya. Oke, lanjut. Manfaatnya mungkin secara general ini masih Pak. Ya, nggak apa-apa. Bagi pengguna sama bagi manajemen gitu saya Ya, garis kalau besarnya. manfaat itu Anda bebas ya. Saya bebaskan ya. Oke, lanjut. Siap. Metodenya eh, metode studi pustaka, wawancara, Ya, observasi. ini betul ini multi level queue ya kan. Itu penelitian ya menggunakan
apa itu algoritma multiple queue, betul ya. Nah, aplikasi Terus untuk develop pengembang, dengan Rapid Application Development RAD gitu ya. iya Sebetulnya Pak, untuk sebetulnya pengembangannya cuman, Rapid Application Development itu framework ya, framework ya. iya, mm-mm. Rangka kerja dalam membangun aplikasi ya. Iya, iya Kerangka Pak. kerja ya gitu. Oke, Metode berarti dalam aplikasi. metodenya saya ganti framework gitu ya Pak ya. Nah, Oke, hmm. baik. Terus ini landasan metode Ya, ya, garis besarnya. Jadi ya, inline dengan yang sebelumnya Pak, karena ya, penelitiannya mengidentifikasi studi pustaka dan seterusnya. ya bagus. Nanti setelah itu saya hanya ini studi pustakanya Pak. Studi pustaka yang kuning-kuning saya masih belum buat deskripsinya gitu. Ya, oke lanjut ya. Studi pustaka dari beberapa tulisan ilmiah, eh, ada 6 kalau nggak Ya, ya. salah yang saya tampilkan di sini. Oke, lanjut ya, bagus. Udah terus, terus. Terus pengembangan sistemnya hanya Ya, mencuplik sedikit tentang RAD, tapi lebih banyak tentang MLQ-nya, Pak. ya oke bagus. Ya. Hmm. Terus yang analisis sistem tulisan aja sih, hanya bahasa Algoritma multi Paracode, ya, algoritma namanya algoritma multi level ya, gitu kan. Itu kan harus pakai flow satu MLQ. ya nanti ya. Nanti di Iya. bawah ya, Pak. Oh, Di tiga oh ya. ditambahin Pak, Enggak bukan. apa kayak bahasa matematikanya gitu maksudnya. Itu di tiga aja, bab tiga aja. Oh, di bab 3. Oh, siap, Pak. Ya, ini cuman karena bab 2 masih garis besar, Pak. Ya, ya. Tentang RAD, UML, garis besar gitu, Pak. Ya oke, oke. Oke. Oke, Terus bagus. bab ketiga lebih detail Ya. implementasinya gitu kan, Pak. Hmm. Penjelasan dari bab 2. Oke, bagus. Ya. Oke. Terus ya ini nanti ada use case, mungkin gambarannya. Ya, Tapi bagus. belum selesai, saya, Pak. Masih tanya Ya, Bapak dulu nih, nah, bagus, bagaimana bagus. maksud Ya. saya. Yang penting bagi saya adalah apa itu apa itu implementasi daripada algoritma multi level ini ya. Oke, Gitu. nanti di ininya disertakan gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Secara detail, secara anu ya algoritmanya ya. Ada Iya, input. algoritmanya. Apa Nah, sih? nah, Bagaimana sih algoritma itu diterapkan ketika di sistemnya gitu kan ya, Pak, ya maksudnya? betul. Biar terlihat. Iya, Iya, iya. gitu kan. Ya, insya Allah. Oke, bagus ya. Baik, Pak. Ini Baik, baik. kerjakan progres ya supaya cepat selesai Mbak Firdia Oke, ya. Iya, oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oh ya, maaf, Pak. Ini kan kalau nggak salah Bapak bukanya sekarang sama nanti jam iya, iya. 8 atau sekarang sampai jam 8 Pak. Ini sama jam 8 aja kan maghrib ya. Ada maghrib ada Oke. Iya. ya Oh, berarti ini untuk satu kali bimbingan ya, Pak. kalau Nanti bimbingan. berarti malam tidak perlu Iya, bimbingan gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Sementara saya progresnya sampai bab 3 sebagian itu dulu, Pak. Nanti iya, sambil oke saya ya. lanjutkan insya Kalau Allah. dikerjakan Mbak Firdia ya. Dipanggil, Pak. Oke, insya Ya, Allah. Terima kasih ya, Pak. Terima ya, kasih. sama Mbak Firdia. Saya Bagus. stop share ya, Bapak. Oke. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa? Setelah Mbak Ya, Firdia. Ini saya dia Pak ya. izin. Ya, ini dia silakan. Baik Pak. Kayak tadi ya, kayak Mbak Firdia tadi ya, bagus ya, sistematis ya, cepet ya, seret 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 gitu ya, Oh iya, nggak baik usah Pak. bertele-tele ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, sudah. Ini kebetulan bab satu kemarin udah confirm ke Bapak Pak. Ya, ya, oke. Ini selanjutnya bab 2 Pak. Saya menggunakan metode ADI Pak. Oke. Landasan metode ini itu boleh sertakan juga Anda mengupas ini dari referensi ya, dari referensi ya. Oke. Iya Pak. Ya, bagus. Ya, terus 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 ini kurang, itu kurang. tahapan-tahapannya Pak. Oh ya, 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 betul bagus. Ya, bagus Ini ya. tahapan-tahapannya. Dan ini studi literatur yang saya tampilkan Pak. Ya, Itu ya. ada 10 jurnal Pak. Dan saya Bagus. menyimpulkan ada kelebihan dan kekurangan dari setiap metodenya Pak. Oke, bagus. Dari studi literatur ini Anda dapat gambaran. Kenapa Anda milih metode chatbot yang seperti Anda usulkan? Gitu Iya. kan? Iya Nah, benar Pak. paham ya? Menggunakan metode dialog flow Pak. Nah, itu maksud saya ya. Oke, lanjut bagus terus. Nah, kan Baik ini Pak. ya, pinter ini. Selanjut, baik Pak. Selanjutnya ini tahapan-tahapannya juga Pak. Ya, ya, Design, development, implementation, dan evaluation Pak. ya, ya, Dan ini selanjutnya di bab 3 Pak. Tahapan perencanaannya Pak. ya, Di ya. sini saya lebih mendetail Pak untuk pengumpulan datanya itu bagaimana Pak. Lalu nanti saya juga melihat analisis yang sedang berjalan itu seperti apa. Dan saya buatkan beberapa masalah yang perlu segera ditindaklanjuti Pak. Ya, bagus, bagus, bagus.
Lalu saya memberikan analisis sistem yang akan saya usulkan terkait permasalahan yang tadi, Pak, yang muncul Ya, tadi. ya. Ya bagus, ya. Oke, bagus. Saya Lalu, pikir ya bab 2 saya pikir nggak ada masalah ya, bab 3 ini ya. Nggak ada masalah ya ya. Pak, Tinggal Anda lanjut lanjut untuk apa itu? Nah, hasil ya, pengujian dan hasil ya. iya Pak, ini bab Oke. duanya tahapannya seperti ini Pak, dan perancangannya ini use case, Ya, ya. activity diagram, dan sequence-nya Pak. Ya, Dan betul. saya juga memasukkan alur proses dari dialog flow itu sendiri Pak. Ya, bagus. Ya. Udah benar ini. Selanjutnya, Udah benar. Udah benar selanjutnya sekali. ini ada pengembangannya Pak. Yang pertama itu saya membuat agentnya terlebih dahulu, seperti tahap-tahapan dalam dialog flow itu seperti apa Pak. Ya, ya. Udah benar itu ya. Udah bagus. Baik, selanjutnya itu ini saya juga buat di tahap di bab 4 Pak. Ini saya membuatkan hasilnya Pak. Ya, ya. Bagaimana apakah sesuai yang diminta oleh stakeholder atau pemangku kepentingan dengan respon yang diberikan Pak. Jadi saya membuatkan skenario-nya Pak. Ya bagus itu ya lah, udah bagus ya. Jadi listing pertanyaannya itu nanti kan di bab 4 ya, dibuktikan di bab 4 ya. Iya Jadi bab Pak. 4 itu kan ada menguji kan bahwa dialog flow itu berjalan, gitu ya. Iya, Tunjukkan bahwa dialog flow itu berjalan, di mana berdasarkan rancangan skenario antara pertanyaan dan jawaban itu muncul, gitu kan? iya Pak. Nah, itu kan itu Anda buktikan dulu ya. Kemudian Iya Pak. dijelaskan ya, dijelaskan. Kalau di bab 4 ini saya masukkan eh, list hasil skenario-nya itu dengan screenshotan nggak apa-apa, Iya, Pak? iya. Dan dijelaskan, dan dijelaskan. Seperti berikut, apakah boleh, Pak? Coba lihat. Ini, Pak, sudah saya tampilkan, Pak, Nah, hasilnya itu seperti ini. dijelaskan. Nah, ini kan dijelaskan. Kenapa kan? Jadi dijelaskan itu analisa deskriptif ya. Analisa deskriptif itu Anda menceritakan bahwasanya sistem itu bekerja sesuai dengan algoritma. Hmm, Nah, gitu kan. Kenapa kok pertanyaan muncul halu, ya kan? Itu responnya muncul high signer. Nah, jelaskan, ya. hmm, Ini kan Anda tidak sekedar menunjukkan, tapi juga menceritakan, ya. Menceritakan itu satu atau dua kalimat, gitu kan, bahwa rancangan dialog flow bekerja dengan baik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, yakni ketika ada pengunjung atau hmm. jika ada yang tanya muncul itu, ya kan? Nah, Anda harus menceritakan, tidak menunjukkan ya. Kalau ini kan Anda menunjukkan. Oh, baik, Pak. Nah, menceritakan itu apa yang diceritakan? Hmm. Apakah ini nanti dijadikan lampiran, Pak, atau tidak usah dimasukkan, Pak? Eh, Namanya juga hasil kan, kalau hasil kan kita menunjukkan hasilnya. Nah, Iya, Pak. itu ya Oh, hasilnya. berarti, izin, Pak, berarti lebih ke kalimat ya, Pak, bukan Iya, skenario bukan, ya, Pak? bukan. Jadi tetap ada data. Hasil itu kan data, ya. Data itu apa di dalam apa itu dalam apa itu tugas akhir Anda? Kan contoh daripada dialog print screen seperti ini. Nah, Hmm. cuman itu dijelaskan, nggak bisa kita menjelaskan hanya tampilan saja. Oh, baik, Pak. Tampilan itu jelaskan tampilan-tampilan ini, gitu ya. Apa Oh, ini tampilan ini, gitu ya. Jadi setiap apa itu Anda menunjukkan data itu dijelaskan. Tidak boleh data itu hanya menunjukkan angka. Lah angka itu apa? Nah, gitu kan. Kalau Anda kan print screen nih. Nah, print screen ini apa isinya? Apa isinya? Apa dari mana prosesnya? Ada kendala apa di dalamnya? Kan orang perlu tahu, ya. oh, baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Nanti akan saya perbaiki, Pak. Izin, Pak. Untuk batasan masalah ini kebetulan saya itu membuat batasan masalah itu di eh, ini kan saya mengumpulkan data ya, Pak. Data yang saya kumpulkan itu ada di satu tempat. Apakah itu tidak masalah, Pak?
Izin Pak. Oke, maaf ya, ini dia. Ya, baik Pak. Prinsipnya gitu ini dia ya. Jadi Anda datanya kan print screen Mm-mm. ya, tapi dijelaskan, nggak boleh hanya sekedar menampilkan gitu aja ya di bab 4 tadi ya. Oh iya Pak. Ya, bisa ya menjelaskan, Bisa Pak. menjelaskan kenapa diperoleh dari proses ya, kena diperoleh dari proses. Ya, kenapa kok diperoleh seperti itu? Nah, apa yang Anda mau jelaskan? Izin Pak, kalau misalkan seperti ini, bagaimana Pak bentuk implementasinya Pak? Misalkan Eh, gambar di atas menunjukkan bagaimana sistem chatbot itu merespon pertanyaan dari pengguna. ya boleh, boleh, boleh. Ini bab 3 cara kerja ya, cara Iya kerja. Pak. Oke, nah, boleh. Tapi di bab 4 berarti kan data semua itu. Iya. Nah, boleh, Anda juga seperti itu juga boleh ya. Berarti Oh baik. apa yang mau Anda jelaskan di bab 4 tadi itu? Saya lebih menjelaskan detail dari respon dari Ya, pengguna Pak. Apakah boleh. sesuai? Itu bagus ya, semakin spesifik. Ya, pinter Anda ya. Bagus. Oke, lanjut Baik Pak. ya. Nah, sekarang saya mau tanya, performanya untuk ngukur chatbot ini gimana? Kebetulan itu saya masih mencari Pak Nah, performanya Pak. oke, itu Karena, Anda cari ya. iya baik Pak. Itu dulu ya. Jadi Anda sudah progresnya sudah bagus ya, sangat cepat sekali. Tinggal Anda uji performansi. Ya, bagaimana chatbot Anda itu di performansinya itu dari misalkan dari sisi responsivity, kecepatan. Nah, Anda harus mengukur cari metode untuk mengukur kecepatan respon dari sistem. Nah, Baik ya, Pak. gitu ya. Oke. Oke, bagus Lydia. Very well ya. Saya sangat appreciate Anda dengan betul. Karena dulu kuliah di mana? Mata kuliah ini? Eh, Saya kuliah di UNAN Pak, izin. Andalas, di Sumatera. Iya benar Pak. Oh, di Sumatera Barat ya. Iya benar. Oke. Dulu di apa? D3 apa? D3 Teknologi Informasi Pak. Oh ya, oke ya, pantas gitu ya. Makanya kok ya, udah masih di Padang. Tidak Pak, sudah di Jakarta Pak. Oh ya, oke, oke. Kita bagus ya. Oke, Anda sekarang tinggal uji performansi dan menganalisa uji performansi ya. Setelah itu kesimpulan ya. Cepat Anda, Baik Pak. bagus. Oke, saya Baik pikir Pak. cukup. Ini dia ya. Selanjutnya siapa? Siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ini dia. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, Sama kayak ini dia kita dia cepat ya. Karena yang ngantri banyak sekali nih. ya. Silakan. Ya, Mas Izin Jeffrey ya. Pak. Iya Ya, Pak. Jadi setelah ya, beberapa kali revisi Pak, ya, ya. sesuai dengan arahan Bapak tentang judul saya, jadi judul yang saya buat ini Pak, rancang bangun aplikasi antrian dengan metode Vivo atau first in first out berbasis Android. Ya, oke, bagus. Ya, oke. Ya Pak. Lalu selanjutnya untuk Hmm. rumusan masalahnya ini Pak. Ya, Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah kebutuhan aplikasi antrian dengan metode Vivo berbasis Android yang dapat mengurangi volume antrian wajib pajak dan mengoptimalkan pelayanan pajak. Gimana Pak ya kira-kira? boleh. Kebutuhan. Dengan Anda kan menekan kebutuhan ya. Betul Kebutuhan Pak, karena kan aplikasi. masih pakai antrian kertas itu Pak ya. Nah, Jadi enggak betul. sementara Vivo ini kan dia pengambilan antriannya dengan waktu Pak, per Ya, 15 oke. menit dapat antrian gitu Pak. Tapi kalau Anda menjelaskan sistem manual yang ada di sana itu punya kelemahan nggak masalah, lebih bagus juga ya bahwa di instansi beberapa instansi pemerintah ya masih menggunakan sistem manual sehingga ini berdampak kepada betul kecepatan layanan. Nah, gitu aja ya. Di rumusan masalahnya Pak. Ya betul ya. Di sana kan Oh, belum ada sistem tuh, nah, gitu ya, belum ada sistem ya. yang ada manual. Nah, itu aja jelaskan. Intinya kan di situ inti masalahnya. Iya, iya benar Pak. Nah, gitu ya. Oke, Ya, ya. Pak. Lanjut. Untuk batasan masalahnya, aplikasi ini dibuat berbasis Android dan menggunakan pemrograman Java. Ya. Metodenya menggunakan metode Vivo. Aplikasinya akan digunakan di kantor pelayanan pajak, Pak. Ya bagus. Iya.
tujuannya sama seperti rumusan masalah, nanti saya sesuaikan Pak, sesuai tambahan dari Ya, Bapak. Itu, Pak. Ya, lanjut. manfaatnya ini. Metodenya, eh Metodenya apa? Metodenya kan Vivo tadi itu. iya Pak, Ya, itu dijelaskan lah. untuk penulisannya pakai metode kualitatif, pengembangan Ya, aplikasinya metode Vivo Pak. itu jangan Anda sebutkan kualitatif, itu metode umum penelitian loh itu, ya. Metode kualitatif itu jenis metode secara umum, ya. Anda harus menjelaskan, jelaskan aja satu metode Vivo, ya. Oh, berarti fokus ke Vivo aja Pak di Vivo metode aja, penelitiannya. betul. Vivo dengan Android lah gitu ya. Iya, siap Pak. Oke, lanjut. Untuk literatur sejenis saya ambil 5 jurnal Pak yang Ya, berhubungan dengan metode Vivo ini Pak. ya, bagus. Iya. Baru nanti saya paparkan di sini Pak untuk metode Vivo-nya. Ya, Vivo mereka itu kan Anda dapat 5 referensi Vivo gitu ya. Iya Pak. Nah, Vivo Anda itu yang seperti apa modifikasinya itu nanti disampaikan juga ya. Semuanya pakai Vivo, tapi modifikasi Anda kan ada. Itu harus Iya, benar Pak. disampaikan dalam penjelasan. Vivo Anda itu punya kelebihan apa? Nah, itu yang berbeda dengan mereka, gitu ya. Jelaskan Siap. di situ, Jeffrey. Ya, Mas Jeffrey. Siap Pak. Oke, lanjut. Bagus. Ya. Sementara baru itu Pak, saya takut revisi lagi makanya belum Oh. saya Ya, oke. saya lanjutin Mas ya. Jeffrey, Terima itu kasih Pak. dikejar dulu ya. Siap Dikejar Pak. dulu ya. Supaya nanti Berarti kita lanjut ke tiga. pemaparan metode Vivo-nya ya Pak. Iya, Di iya. Jadi Siap. Anda menjelaskan metode Vivo yang termodifikasi ya untuk antrian layanan pajak di sana ya. Siap Pak, siap. Ya. Ya, Terima kasih Pak. Saya ya. rasa cukup itu aja dulu Pak Ya, untuk ya. ya. Siap. Makasih Pak. Sama-sama Jeffrey. Ya, ya. Oke, siapa selanjutnya? Anggi, Pak. Ya, Anggi silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Anggi. Ini Pak untuk bab 2-nya. Judul saya itu kemarin eh, analisa layanan aplikasi penjualan tiket dengan metode user experience questionnaire, Pak. Ya, oke. Oke, bagus. Ya, Untuk landasan metode. ya, untuk landasan metodenya yang pertama ada studi literatur terkait penelitian non eksperimentalnya, Pak. Terus ada metode pengumpulan datanya. Selanjutnya ada metode user experience-nya ini, Pak. Mm-mm. Oke, bagus. Ya, Kemudian ada metode untuk yang analisis datanya iya, iya. Nah, ini sudah menggunakan oke, sudah bagus, Anggi ya. Kurang satu ya, Pak. aja, kurang apa itu? Literatur review, ya, kajian review, ya 5 sampai 10 paper ya kan dengan metode ya uh, dengan kurang lebih yang sama ya, dengan apa itu, masalah yang sama ya. Jadi Anda Eh, tampilkan kayak teman-teman Anda tadi gitu kan ya, apa itu? Resume dan yang ini, Pak, maksudnya resume ya. Nah, penelitian ini relevan. tuh, ya, itu ya. Oke. Harusnya berapa, Pak? Kebetulan saya ini baru cari 5 deh kalau nggak Ya salah, 5 Pak. aja cukup ya. 5. Ya. 5 aja cukup. Betul 5 ya. Jadi Anda apa gunanya ini? Anda adalah nanti positioning metode Anda dengan metode mereka itu apa keunggulan metode Anda. Baik, Pak. Nah, gitu ya. Jadi Anda membuat ini tuh Ya, Pak. bukan untuk formalitas, tapi Anda mendapatkan positioning ya. Jadi metode Anda dibandingkan dengan mereka itu apa kelebihannya? Nah, itu nanti Anda jawab ya. Nanti Anda jawab di Baik, dalam tugas akhir ini ya. Oke, lanjut. baik, Pak. Lalu untuk bab 3-nya, Hmm. ini ada perhitungan sampelnya, Pak, Iya, iya. menggunakan Slovin. Selanjutnya ada rumus yang uji validitas sama rumus untuk yang uji reliabilitasnya. Iya, iya. Kemudian ada indikator penelitiannya. Iya, iya. Selanjutnya ada pembuatan kuesionernya, Pak. Ini Iya, iya. Oke, bagus ini ya. pertanyaannya ada di sini. Oke, bagus.
Jadi ada kuesionernya ya. Nah, ini cantumkan juga kuesionernya ini juga apa itu sudah lolos uji ya, jenis kuesioner ini ya untuk aplikasi ya. Iya, Pak. Kemudian untuk bab Ya, sebentar, tiganya baru sebentar. sampai ya, Pak. Ya, Saudara Anggi gimana? Iya, Pak. Untuk dari saya baru sampai bab 3, Pak. Bab Oke, 4-nya baru mau mulai ngerjain. oke, bagus ya. Jadi itu saya pikir tinggal dilanjutkan ya, dirapikan dan dilanjutkan ya, dan juga Iya, baik, dipertegas Pak. mengenai keunggulan metode Anda ya, Anggi. Baik, Pak. Oke, Mungkin dari saya cukup ya, Pak. ya cukup ya. Tinggal dilanjutkan ya. Iya, Oke, selanjutnya baik, Pak. siapa? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Jiran Pak. Oh, Jiran. Ya, silakan Jiran. Ya, Ini Pak, apakah udah terlihat? ya, ya, terlihat. Ya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Ya, silakan. Halo. Iya Pak. Oke. Ini Pak tentang judulnya Ya, karena ini implementasi adzan ya, Studio Locker. adzan maghrib, jadi cepat-cepat sedikit ya. Oh iya, Ya, silakan. siap Pak. Jiran. Ya, Ini judulnya tentang implementasi Studio Locker dalam visualisasi data profil kelurahan untuk transparansi dan pelayanan publik Pak. ya bagus, bagus sekali. Untuk bab satunya, rumusan masalahnya ada 3 Pak. Karena data profilnya berbentuk PDF dan manual, maka harus dirubah menjadi konsepnya visualisasi data. Ya, ini bagus ya, Kemudian data bagus sekali. ya Pak, Rumusan masalah Anda bagus sekali. Ya, siapa?
Ya, ini Dan yang supaya adanya yang saya kendaki. siapa? Supaya adanya transparansi dan pelayanan publik untuk pemerintahan di kelurahan Pak. Jadi dibuat visualisasi data. Ya, Kemudian batasan masalahnya ini cuman di Kelurahan Sindang Rasa aja Pak untuk jenis visualisasinya. ya, ya, Kemudian platformnya digunakannya yaitu Studio Lockers. ya, ya, Kemudian bab 2-nya landasan metodenya ada tahapan penelitiannya. ya, ya. Kemudian ada studi literaturnya baru 6 Pak. Ya, Cuman belum cukup. dibentukkan Cukup tabel aja nggak apa-apa. gitu. Ya, cukup itu nggak masalah. Ya. Jiran. Ini dari studi literaturnya kebanyakan pakai Microsoft Power BI dan Tableau, Pak. Jadi Ya, ya. saya tuh pakainya kan Studio Lockers jadi berbeda gitu. Ya, oke. Kemudian metode pengembangan sistemnya pakai pendekatan bisnis intelijen dan pengembangan sistemnya ada 6 tahapan, Pak. Ada get data, data cleansing, desain data model, kemudian data analisis, create report, dan create dashboard. Oke, ya, lanjut. Kemudian di bab 3-nya implementasi metode usulan. Jadi metodenya menggunakan pendekatan bisnis intelijen dengan beberapa pengembangan proses yaitu kayak get data. Di sini saya mulai proses datanya yaitu dari unduh data profil kelurahan Pak yang tadinya bentuk PDF di website Kemendagrinya. Ya, bagus. Ini beberapa tahapan yang saya screenshot di website Kemendagri. Ya, ya. Bagus ya, Kemudian ada Jiran ya. Jiran ya bagus. Pak. Tinggal ini menjelaskan aja. Ini kan pakai pendekatan bisnis intelijen ya, BI ya. Ya betul Pak. Nah, tapi di judul itu Anda bisa tambahkan. Jadi itu menggunakan metode visualisasi apa itu based on BI gitu ya. Itu Oh siapa? ya. Siapa? Jadi ditambahkan bisnis intelijen metodenya ya Iya, Pak. gitu kan. Visualisasi data kan. Itu kan ada dashboardnya kan Anda ya. Gitu. Ada Pak. Nah, Dashboardnya ya. pakai Google Locker Studio. Ya. Itu maksud saya ya. Gitu. Jadi Anda harus menunjukkan keunggulan. Jangan dibikin datar aja. Padahal karena Anda ngerjakan bagus ini. Ya ada BI-nya gitu kan. Tahapan-tahapannya gitu ya. Kemudian juga ada Ya Pak. contoh visualisasinya ya. Ini udah oke Jiran, Siapa? kalau salah. Tinggal Ya. hasilnya aja, hasilnya dan analisanya Siapa? ya. Ini baru selesai bab 3 Pak, belum ke Oke. bab 4. Ya oke, berarti tinggal bab 4 ya. Ya, siap. Tapi Tinggal bab 4. bab 4 ya. Oke, Jiran tinggal progres ke bab 4 ya, minggu depan ya, dan juga yang lain ya. Tadi ada itu Firdi, ada Anggi ya, ada itu Firdia ya, Media ya. Jadi ini saya pikir cukup dulu ya untuk hari ini ya. Apa itu? Siap Eh, Pak. Nanti yang belum Siap, kebagian apa itu bimbingan nanti jam 8 ya. Ada siap Pak. Rifai, Jeffrey udah ya, Jeffrey ya. Jadi yang nanti belum kebagian nanti saya tunggu di jam 8 ya. Setuju saudara ya? Siap. Halo, setuju ya? Setuju Pak. Oke. Ya oke, kalau gitu kita akhiri dulu sesi kita hari ini, bimbingan apa itu hari ini ya. Saya sangat bangga sekali dengan capaian Anda ya, dan juga sangat bagus ya. Well appreciate ya for all of student ya. Dan saya sangat tapi itu tunggu untuk minggu depan progresnya ya. Sekian dari saya, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.